Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik penghuni asrama, baik yang masih di asrama maupun yang sudah pulang ke rumah. Jaga kesehatan selalu ya di tengah pandemi ini, walaupun kita sudah ya sudah beberapa minggu kan kita kuliah online, tapi harus tetap semangat ya belajarnya. Jadi kenalin lagi, aku Dimas, PJ Akademik Kidang Penanjung, matkul kimia. Kali ini aku bakal berbagi sedikit ilmu. Jadi aku bakal bahas teori asam basa. Semoga membantu ya. Nah, jadi kita kan dari SMA udah dikasih tahu nih, teori asam basa itu ada 3. Yang pertama teori asam basa Arrhenius, yang kedua teori asam basa Bronsted-Lowry, yang ketiga teori asam basa Lewis. Kalau menurut Arrhenius, asam itu dia kalau dilarutkan di dalam air akan menghasilkan ion H+. Kalau yang basa menghasilkan ion OH-. Udah tahu kan sampai sini? Nah, terus yang kedua lanjut di teori asam basa Bronsted-Lowry, si asam itu sebagai donor proton. Proton di sini maksudnya ion H+ juga. Kalau si basanya sebagai akseptor proton. Nah, proton di sini juga ion H+. Nah, di teori asam basa Bronsted-Lowry kita mengenal adanya zat yang diberi nama amfoter. Apa sih amfoter itu? Jadi amfoter itu suatu zat yang bisa bersifat sebagai asam, bisa juga bersifat sebagai basa. Nah, maksudnya gimana sih Kak? Nah, jadi suatu zat nih, jadi dia kalau bereaksi dengan suatu zat dia bisa bersifat asam, tapi kalau bereaksi dengan zat lain dia bisa bersifat basa. Nah, ciri-cirinya apa sih? Dia tuh zat yang bersifat amfoter, ciri-cirinya dia tuh punya atom H, ya pastilah ya punya atom H. Yang satunya lagi, dia tuh punya atom H tapi belum maksimal. Maksudnya belum maksimal gimana? Misalkan kita punya H2SO4 kan. Nah, ion SO4 ini kan SO4 2-. Berarti atom H yang maksimal dia punya adalah H2. Berarti dia tuh gak mungkin punya lebih dari 2, ya kan? Gak mungkin dia menjadi H3SO4. Nah, oleh karena itu si H2SO4 ini tidak mungkin bersifat amfoter. Nah, contoh lain misalkan PO4 3-. PO4 3- berarti kan H paling maksimal dia bisa punya 3. Jadi kalau misalkan kita punya senyawa H2PO4 dia bisa bersifat amfoter. Soalnya dia bisa menangkap H plus menjadi H3PO4 dan juga bisa melepas H menjadi HPO4 2-. Sampai sini paham ya? Selanjutnya ada kekuatan relatif asam basa. Di teori Bronsted-Lowry kita mengenal ada namanya asam basa konjugasi. Masih ingat kan asam basa konjugasi? Kalau dia asam sebelum reaksi, setelah reaksi dia berubah menjadi ya basa konjugasi. Sebaliknya kalau dia basa, setelah bereaksi dia berubah menjadi asam konjugasi. Menurut teori Bronsted-Lowry, kalau suatu asam atau basanya itu lemah, maka basa konjugasi atau asam konjugasi yang dihasilkan setelah reaksi dia bakal bersifat cenderung kuat. Sebaliknya kalau misalkan awalnya nih dia kuat, maka dia hasilnya bakal relatif lemah gitu. Nah, terus kekuatan relatif lain kita bisa lihat tinjau di tabel periodik unsur. Nah, kalau dalam satu periode nih, kalau dalam satu periode si kekuatan asamnya bakal dia semakin kuat. Ada yang tahu nggak kenapa? Ya, ini nih berkaitan sama keelektronegatifannya. Sama juga kalau kita lihat dari golongan.
golongan dia semakin bawah semakin kuat. Kalau periode tadi berkaitan dengan elektronegatif, kalau golongan kita lihat ini. Kalau dia semakin ke bawah, kan jari-jari atomnya semakin besar. Otomatis ketika dia berikatan dengan H, jarak antara atom itu dengan H kan akan lebih jauh. Otomatis kan ikatannya jadi lebih lemah dan menjadi lebih mudah terlepas. Karena dia lebih mudah terlepas, makanya kekuatan asamnya akan lebih besar gitu. Terus gimana kalau kekuatan asam okso? Tahu nggak asam okso apa? Asam okso itu asam yang memiliki atom oksigen di dalamnya. Gimana tuh Kak menentukan kekuatan asam okso? Jadi di asam okso ada 3 elemen penting, yaitu pertama atom H-nya itu sendiri, terus atom pusatnya, terus sama oksigennya, atom oksigennya. Jadi pertama kita lihat si atom pusatnya, si X-nya ini. Kalau dia, kita lihat X-nya dulu ya. Misalkan kita punya beberapa asam okso yang X-nya ini berbeda. Kita tinggal lihat elektronegatifnya. Kalau misalkan elektronegatifnya besar, pasti dia asam oksonya itu lebih besar, lebih kuat kekuatan asamnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua kita lihat O-nya. Ini gimana kita lihat O-nya? Kalau si X-nya ini lebih X-nya kita sama, ninjau si unsur intinya itu sama. Nah, tapi yang berbeda jumlah O-nya. Nah, itu gimana Kak? Kita tinggal lihat jumlah atom O-nya. Semakin banyak jumlah atom O-nya, maka dia asamnya semakin besar, semakin kuat kekuatan asamnya. Terus ada juga nih contoh soal, dia tuh disuruh nentuin asam organik, menentukan asam organik mana yang lebih cenderung lebih asam. Masih ingat gak sama spesi asam cuka atau apa ya nama itunya tuh? Itulah ya, CH3COH. CH3COOH. Di sini nih di unsur senyawa ini dia kan punya gugus COOH ya. COOH itu kan gambar Lewesnya kayak gini, COOH. Nah, untuk gugus fungsi di senyawa organik, gugus fungsi COOH ini yang paling mudah melepas H, paling mudah. Kan kalau asam itu melepas H kan ya. Nah, jadi di sini nih dia lebih mudah melepas H. Jadi kalian jangan terkecoh, walaupun ini dia COOH, yang lepas itu bukan OH, tapi H-nya. Makanya kalau kalian misalkan nih ada beberapa senyawa organik, terus kalian disuruh nentuin yang mana yang lebih asam, pertama yang kalian lihat tuh, lihat aja gugus fungsi COOH. Nah, itu dia cenderung lebih asam dibanding yang lainnya. Terus gimana kalau dia ada beberapa senyawa organik, terus kita disuruh nentuin yang mana lebih apa ya, lebih asam. Kita lihat kecenderungan kekuatan ikatannya. Misalkan ini kan CH3COH, berarti kayak gini ya, ini C, ini H, ini H. Misalkan aku satunya lagi CH2Cl COOH, berarti kan CH2Cl COOH. Gini kan? Bisa sama-sama kita lihat. Secara gambar mirip kan ya? Secara struktur mereka sama. Cuman bedanya tuh di satu atom. Yang di sini dia H. Yang di sini dia H nih, H. Yang di sini dia Cl. Sama orang. Di sini Cl. Nah, gimana cara nentuinnya? Cara nentuinnya itu kalian tinggal lihat, kalau di sini kan HCH sama Cl. Nah, kalau
dipakai 1 sama C, berarti tinggal elektron yang di pinggir-pinggirnya kan ada 6. Ini ya, 6. Nah, dengan adanya kayak gini, bisa nih kalian lihat kalau kayak gini nih pasti kan di sini dia lebih lebih polar kan, soalnya di sini dia ada elektron yang lebih banyak, makanya dia tuh cenderung lebih polar negatif. Karena di sini lebih polar, maka di sini kan pasti juga ada kutub polarnya lagi kan. Nah, karena di sini polar, di sini juga menjadi polar. Nah, di sini tuh dia jadi atom hanya lebih mudah putus. Nah, gitu ya cara menjawabnya. Jadi kalau ditanya yang mana lebih kekuatan asamnya lebih tinggi antara CH3COOH dengan CH2ClCOOH, jawabannya adalah CH2ClCOOH. Karena jawabannya itu tadi. Karena di sini ada Cl, dia tuh cenderung membentuk kayak terbentuk 2 kutub gitu loh. Nah, karena di sini dia kutubnya karena di sini lebih berkutub daripada di sini, si H-nya itu lebih mudah putus. Sampai sini paham ya? Untuk teori asam basa Bronsted-Lowry sepertinya cuma sampai situ. Terus kita lanjut ke asam basa Lewis. Nah, di asam basa Lewis ini kita kalau si Arrhenius tadi berkaitannya sama ion OH, ion H+ dan ion OH-. Kalau Bronsted-Lowry kita berkaitan sama proton. Nah, kalau di Lewis kita berkaitannya sama elektron. Kita bakal pakai elektron sebagai titik tinjauan kita. Nah, kalau menurut teori asam basa Lewis, asam itu dia sebagai akseptor elektron. Nah, jadi dia tuh kalau dibandingkan sama Bronsted kebalikannya gitu ya. Kalau di Bronsted kan dia donor proton, tapi dia donor proton. Kalau di Lewis dia akseptor elektron. Jadi walaupun berkebalikan sebenarnya mereka tuh sejalan gitu. Kalau asamnya akseptor elektron, kalau si basanya donor elektron. Gitu. Nah, terus kalau di Bronsted-Lowry kan kita mengenal asam konjugasi. Ya, asam konjugasi, basa konjugasi. Nah, kalau di Lewis kita nggak mengenal itu, kita nggak mengenal konjugasi. Kenapa? Soalnya di Lewis kita kan dia tuh saling donor elektron gitu kan. Nah, dia tuh biasanya nih dari 2 spesies itu dia membentuk 1 spesies yang sama. Misalkan kita punya BF3 ditambah sama NH3. Kalau digambarin struktur Lewisnya, BF3 kan kayak gini ya. B ini F, ini F. Kalau NH3 ini N, ini H, H, H. N ini kan dia punya elektron valensinya 2. Nah, karena si B ini kan dia elektronnya baru 6 nih dari yang berpakai sama F. Nah, dia bakal minjem punya M, pakai bersama-sama gitu. Nah, ini dia akseptor, berarti ini dia sebagai asam kan ya. Ini sebagai asam, ini sebagai basa. Nah, dia tuh hasilnya tuh nanti dia bakal sama-sama gitu. Ini BF F. Nih kayak gini dia. N H. Nah, jadi dia tuh di Lewis dia tuh nggak mengenal konjugasi. Dia tuh soalnya dia bakal jadi satu gitu. Terus misalkan nih kalian ada yang bertanya-tanya, misalkan nih ada dosennya yang ngasih soal, tentukan yang mana bersifat asam Lewis, mana yang bersifat basa Lewis. Gimana tuh Kak cara nentuinnya? Sebenarnya simple. Kembali aja ke definisinya. Kalau asam ini kan dia asam itu sebagai akseptor elektron kan. Akseptor elektron. Akseptor itu artinya kan penerima elektron. Kalau basa dia sebagai donor elektron. Ya udah,
sebagaimana kodrat penerima, dia tuh pasti harus kekurangan elektron satu, harus kekurangan elektron. Nah, jadi dia tuh bisa menjadi asam Lewis kalau dia elektronnya tuh ada yang kosong, misalkan di kulit terluarnya tuh ada elektron yang hilang, misalkan H+ gitu. H+ kan berarti dia telah melepas elektron kan, berarti dia di kulit terluarnya dia tuh elektronnya udah hilang satu, kekurangan elektron. Terus yang kedua, dia tuh punya ikatan rangkap. Punya ikatan rangkap. Kenapa punya ikatan rangkap? Jadi gini, kalau dia punya ikatan rangkap, itu tuh sebenarnya rangkapnya tuh bisa diputus. Nah, karena rangkapnya diputus, bisa masuk elektronnya. Nah, di situ dia. Di situ ya. Misalkan nih, CO2. Nih. Dia kan punya elektron rangkap nih, ikatan rangkap. Ini kan sebenarnya CO2-nya gini. Ini bulat-bulat, ini bulat-bulat, nah kan gini. Nah, jadi satu ikatan ini putus nih, yang di sini putus, di sini satu, di sini satu. Nah, kan jadinya dia bakal bisa masuk satu elektron ke sini sama di sini kan. Nah, itu maksudnya ya, dia punya ikatan rangkap. Terus yang ciri ketiga ini dia tuh punya orbital yang masih kosong. Jadi misalkan walaupun dia secara struktur Lewis udah lengkap, udah 8 gitu ya, elektron valensinya udah 8, tapi karena dia punya orbital yang lebih banyak, dia tuh bisa nerima lebih banyak. Contohnya apa? Contohnya unsur-unsur di periode 3. Di periode 3 itu kan dia punya orbital D ya. Orbital D itu banyak orbitalnya kan ada 5. Nah, karena dia orbitalnya ada 5, jadi kan dia sebenarnya ini masih kekurangan elektron. Cuman kalau nggak ada juga nggak apa-apa gitu. Jadi dia bisa masuk sini elektronnya gitu. Lalu syarat untuk basa Lewis apa? Basa Lewis ya itu kebalikannya si asam. Dia tuh elektronnya lengkap, terus di orbitalnya tuh udah elektron semua, jadi nggak ada yang hilang elektronnya gitu. Terus sampai sini paham ya? Sip. Selanjutnya kita bakal bahas asam basa oksida. Asam basa oksida kita bakal bahas dulu yang oksida asam. Oksida asam, oksida logam. Oksida logam. Nah, jadi di oksida logam ini ada namanya anhidrida basa. Jadi maksudnya apakah anhidrida basa? Nah, anhidrida berarti kan artinya hidrid itu kan air, an itu berarti kan tidak ada air. Jadi dia tuh senyawanya itu tidak ada air, artinya dia tuh bisa bereaksi dengan air. Nah, kenapa anhidrida basa? Berarti dia kalau bereaksi dengan air, dia tuh bakal membentuk basa, gitu anhidrida basa ya. Contohnya itu CaO. CaO kan kalau bereaksi dengan air, dia tuh bakal membentuk CaOH2. Bener kan anhidrida basa? Nih CaO dia nggak ada air, tapi bereaksi dengan air menghasilkan basa. Itu. Selain anhidrida basa, salah satu oksida logam yang lain, dia tuh ada beberapa spesies yang spesiesnya itu bereaksi dengan air. Cuman dia tuh gak masuk ke dalamnya gitu loh. Jadi kalau misalkan ini kan Ca-nya si H-nya masuk ke dalam nih.
H2O nih. H yang di sini kan masuk ke sini ya. Ke sini membentuk CaOH. Nah, kalau yang di contoh kedua ini dia tuh bereaksi dengan air, tetapi dia tuh nggak menghasilkan OH, bukan nggak menghasilkan OH ya. Gimana ya jelasinnya? Iya, dia tidak menghasilkan OH, tetapi spesies yang dihasilkannya itu bisa bereaksi dengan asam. Artinya kan spesies itu bersifat basa kan ya. Contohnya, kita kasih contohnya aja langsung, yaitu Fe2O3 tambah H+, jadi 2Fe3+, berarti 3H2O. Nah, contohnya ini Fe2O3 kan bereaksi dengan H+ ya, artinya kan dia bersifat basa gitu, menghasilkan 2Fe3+ tambah H2O gitu guys. Kalau misalkan reaksinya dibalik juga bisa. Kalau dibalik kan berarti dia 2Fe3+ tambah H2O menghasilkan Fe2O3 tambah H+. Kalau dilihat sini kan spesies Fe3+-nya itu dia bereaksi dengan air nih, bereaksi dengan H2O, tapi hasilnya kan Fe2O3. Sementara Fe2O3 itu dia nggak ada OH-OH-nya. Dia basa nggak sih sebenarnya? Dia basa, soalnya dia bisa bereaksi dengan H+ gitu ya. Oke. Oksida logam sampai sini. Terus kita lanjut ke oksida non logam. Kalau di oksida non logam, dia itu ada namanya anhidrida asam. Ya, berarti kebalikannya anhidrida basa tadi kan. Dia tidak mengandung air, bisa bereaksi dengan air, menghasilkan asam. Contohnya SO3. SO3 nih, kan dia tidak mengandung air, tapi dia bisa bereaksi dengan air, menghasilkan asam, yaitu H2SO4. Gitu ya. Nah, untuk yang tadi kan oksida logam ada yang ketinggalan. Oksida logam juga dipengaruhi oleh bilangan oksidasi atau bilox. Dipengaruhi oleh bilox. Untuk logam-logam yang memiliki biloxnya rendah, dia tuh cenderung basa kan kayak yang tadi. Cuman kalau dia biloxnya tinggi, dia tuh cenderung membentuk Lewis asam. Ya, Lewis asam. Kenapa? Soalnya kan bilox ini kan dia tuh bilangan oksidasi. Itu tuh kan lebih ke cenderung dia tuh apa ya? Cenderung ke bilox, cenderung ke sifat asamnya gitu loh. Gimana cara jelasin itu? Logam tinggi dia tuh cenderung, misalkan aja langsung Cr2O3 ya. Cr2O3. Ini kan jadi min 2 kali 3 min 6 plus 6 ini plus 3. Jadi kan ini belum terlalu tinggi ya. Ada tuh contohnya yang tinggi tuh apa ya? Aku lupa. Ya pokoknya nanti misalkan ada nih contoh soal kalian, logam-logam dengan biloxnya berbeda-beda nih, terus disuruh tentuin mana yang sifatnya cenderung lebih asam. Nah, kalian bisa lihat dari biloxnya. Kalau biloxnya dia relatif lebih tinggi, dia tuh cenderung membentuk Lewis asam. Bilox tinggi cenderung Lewis asam. Gitu deh. Jadi untuk materi teori asam basa mungkin cukup sekian. Kalau misalkan ada yang mau ditanya, kalian bisa hubungi aku di line @dimasaryadenata.
Atau kalau kalian mau minta ke kontaknya ke teman-teman kalian yang ada di Asrama Kidang Pananjung juga bisa, Sabi. Aku ada di grup kok. Aku ya gitu. Pesanku cuma satu, walaupun kuliah online ini enaknya sambil rebahan ya, tidur-tiduran, aku juga kayak gitu sih. Cuman pesanku satu, walaupun kalian bermalas-malasan, kan kita juga nggak tahu ya kalian di rumah kayak gimana, tetap belajar soalnya UAS is real, UTS is real. Jadi persiapkan sematang mungkin, tetap belajar, tetap ingat IPK emang tidak menentukan kesuksesan kalian di masa depan, tapi jurusan yang kalian inginkan itu tiketnya adalah IPK kalian. Jadi itu ya. Semangat belajar. Assalamualaikum.